Hai Colorful People. Selamat datang di YouTube channelnya kita, di mana channel ini membahas hal-hal menarik Ya, semuanya akan dikemas dengan penuh warna tentunya, dari sisi terang. dan sisi gelap. Oke, aku Wanda. Aku Moko. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Serta share ke sosial media yang kalian punya. Untuk update terbaru, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian. Terima kasih. Oke, untuk di pembahasan kali ini kita mau bahas film yang the most awaited movie. Wow. Apakah itu? Tentu saja kamu bisa tebak nggak apa? Kayaknya aku bisa tebak deh. Betul. Mulan 2020. Ya, kita mau bahas tentang Mulan live actions 2020 yang dimana menurut aku tuh ditunggu banget gitu. Kayak contohnya kan kayak kita kan gede-gedenya tuh kecilnya dulu nontonnya yang Mulan yang animasi kan. Ya, betul. Nah, untuk Moko sendiri excited nggak? Excited banget, soalnya ya tentunya ini film kan karena memang kita dari kecil ya nontonnya. Pasti banyak memori yang terhubung lah. Jangankan filmnya, ngedengar soundtracknya Reflection aja kayaknya semua memori yang dulu yang indah-indah tuh kayak ketarik aja sih. Oke, kita akan ngebahas hal-hal menarik atau fakta-fakta menarik tentang Mulan live actions. Dan tentu saja perbedaannya juga sih dari yang animasi sama dengan yang Live action. Kita mulai sekarang aja ya. Oke, untuk cerita Mulan sendiri itu diambil dari balada Hua Mulan. Itu sekitaran itu ada di literasinya Cina sekitaran abad keempat atau kelima gitu ya kalau nggak salah ya. Terus sama aja sih untuk yang persamaannya tuh sama aja. Jadi cerita Mulan sendiri itu berawal dari Mulan mencuci di sungai, di kali Ya, di sungai di sungai, dan terus mendengar pengumuman bahwa kerajaan membutuhkan atau ingin merekrut prajurit untuk membantu mereka menghadapi musuh. Nah, kebetulan nih untuk Mulannya sendiri kan ceritanya kan anak dari Panglima ya. Ya, Panglima tertinggi lah. Masalahnya yang direkrut kan anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki. Nah, Mulan sendiri kan perempuan, jadi dia harus menyamar sebagai laki-laki demi menjaga harkat dan martabat keluarganya. Oke, selanjutnya apa lagi mau ditambahin? Yang ditambahin ya mungkin itu ada perbedaannya di antara sisinya latar belakang keluarga ya. Kalau di animasi Mulan sendiri itu kan kabur. Di live action ya mengikuti cerita aslinya. Kalau Mulan itu memang direstuin sama orang tuanya sih, bahkan dibekali senjata yang memang turun temurun dari keluarganya itu sendiri. Oh iya, aku udah lihat di trailernya ya. Ya. Dimana dia kayak bapaknya ngasih dia pedang yang ada tulisan loyal, brave, and true. Ya. Oke. Itu excited banget sih kalau aku. Kayaknya di film nggak ada ya kalau dibekalin pedang ya. Kalau dibekalin pedang memang nggak ada sih kalau di animasi. Karena memang animasinya ya kamu tahu sendiri lah Disney kayak gimana. Terus kan kalau misalnya di Disney sendiri itu kan karena dulu audiensnya adalah anak-anak kecil, jadi mungkin mereka lebih kepada kita dulu ya. Kita dulu. Jadi lebih kepada ini sih kayak mereka tuh nambah-nambahin cerita gitu. Nah, sementara live action ini kayaknya lebih dark, lebih original, lebih real aja gitu, dan diambil dari teksnya yang kuno itu, teks kuno yang dulu di Tiongkok itu. Jadi kisah berlanjut dengan Mulan berangkat ke medan perang membawa pedang yang diwarisi dari nenek moyang keluarga. Dia berjuang 10 sama 12 tahun dan mendapatkan pangkat tertinggi namun menolak pangkat apapun. Selama perang dia bertemu dengan seorang perwira bernama Jin Yong dan jatuh cinta. Oke. Ya. Terus untuk ini kan ceritanya sendiri kan kalau misalnya di Mulan animasi kan dia nggak ngelawan penyihir tuh. Nah, ini yang menarik nih untuk yang di live action sendiri, itu dia ngelawan penyihir yang diperankan oleh Gong Li. Gong Li. Iya. Jadi Gong Li ini penyihir bisa berubah jadi elang ya.
Iya. burung elang. Sementara kalau di animasinya itu burung elang ini ya cuman peliharaan si musuh besarnya mereka sih, yang diperankan Jason Scott Lee itu aja sih. Dia nggak bisa berubah ini dan itu sih, cuman burung elang biasa. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya di live action dia juga melawan penyihir, kalau di dan kalau di animasi dia cuman ngelawan panglima perang aja. Panglima musuh. Penjahat aja kali ya. Ya itu sih. Tapi ini sih ada masalah. Katanya sih untuk film ini dengar-dengar rumornya bakalan delay, bakalan diundur, Bakal dipospon ya. Iya. Kenapa tuh? Ya kita tahu sendiri lah, sekarang kan lagi zamannya si coronavirus. Iya, corona, oh my god. Sepertinya Cepatlah berakhir. Sepertinya si Mulan sebelum ngelawan si penyihir dia harus mengatasin si corona ini dulu deh. Iya, kayaknya musuh terbesarnya Mulan saat ini adalah corona. Semua filman sih kayaknya. Kayak yang lain-lain juga sih, kayak konser dan sebagainya kan Iya. juga pada di delay atau dipospon gara-gara si corona ini. Mari kita lawan corona bersama-sama. Makanya bagi teman-teman nih yang di rumah atau bagi siapapun, kan kita lagi 14 hari karantin, jadi mohon untuk nggak keluar dulu. Jadi kita kayak self distance gitu loh, untuk mencegah corona ini menyebar. Kayak kita nih, kita produktif aja sih di rumah. Kayak ini produktif nggak sih? Ya produktif banget sih. Iya, nah sekarang coba-coba juga. Kebetulan ini sih kalau aku untuk pertama kalinya aku nge-vlog sih. Ngomong mungkin udah berapa kali? Udah ada beberapa kali dan ada yang dihapus juga gara-gara copyright. Copyright maafkan kami. Enggak ya, copyright tolonglah. Lebih rapi. Oke. Jadi setelah 10 tahun di medan perang, Mulan dipromosikan menjadi jenderal ya. Dan Jin Yong itu mulai tahu sih kalau si Mulan ini perempuan, dan dia mulai mendekatin si Mulan. Ada beberapa banyak versi yang menceritakan kalau baik Jin Yong maupun Mulan bersama bermimpi sih untuk menikah. Dan beberapa tentara yang lain juga tahu sih, mulai tahu kalau dia perempuan. Kalau di Disney untuk yang versi animasi kan mereka menikah ya. Kayak memang di type-nya Disney kan, apalagi princess movie itu happily ever after, happy ending. Nah, kalau di sini kayaknya nikah. Belum tahu sih. Belum tahu makanya tuh. aku ini aduh kayak Pisces gitu sih. Aduh keren banget, aku nggak sabar. Aku yang nggak sabar nanti bakalan scene-nya di mana dia itu bisa dibilang di pertempuran yang sangat sulit mulai memutuskan untuk ke medan perang dengan pakaian wanita. Wow. Karena mungkin nggak sempat lagi sih mungkin bertempur memakai jubah ini dan itu, karena dia saking gimana ya, sehingga tentaranya menyadari identitas aslinya. Reaksi para prajurit itu penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka diliputi keberanian serta kebijaksanaan pasukan untuk memenangkan pertempuran sekali lagi. Jadi yang kita damba-dambain, yang kita cintai Mulan sosok di animasi itu ternyata ini dihadirkan dengan versi yang lebih realnya. Mari kita mengenal Mulan lebih dekat, guys. Dan aku excitednya adalah ketika Mulan itu kan harus membohongi jati dirinya dia ya. Aduh, aku jadi teringat diri ini. Jadi kita tuh excitednya Mulan tuh karena merasa punya kayak keterikatan batin gitu gak sih? Iya. Aku pribadi sih gitu, soalnya apalagi kalau soundtracknya yang Who is that girl I see staring straight back at me? Itu kayak aku tuh sosok laki-laki, tapi pas ngeliat di cermin tuh aku ngeliatnya kayak aku tuh perempuan gitu. Nah itu yang aku lebih yang apa namanya yang yang istilahnya sepertinya ada benang merah ya, keterikatan gitu sama karakternya Mulan ini sendiri. Nah untuk karakternya sendiri, untuk live actionnya sendiri nih, untuk pemeran live actionnya di situ ada nama-nama besar sih seperti Jet Li, Donnie Yen ya, dan Gong Li. Tentunya yang menjadi Mulan itu Lee Yu-pei. Aku baru denger sih, aku belum pernah denger dia main film sebelumnya. Sama sih. Kayaknya juga. Tapi keren sih menurutku ya nggak sih? Maksudnya mereka bawa nama baru juga kan, pasti udah keren banget sih. Disney ya.
Cuman yang aku agak kecewa nih, ada beberapa karakter kayaknya dihilangin gitu. Iya, sama Kayak sih. misalnya naga yang namanya Mushu ya. Mushu, iya. Iya, itu kan trending banget tuh pas waktu trailer keluar pada nanyain, Mushu mana gitu. Kalau menurut Moko sendiri, penting nggak sih Mushu ditampilin di live action atau karena kita mengingatkan beberapa Disney princess kan ada hewan peliharaan masing-masing nih. Ya. Aku nggak tahu ya kalau Mushu sendiri apakah termasuk hewan peliharaan atau Pendamping princess lah yang mungkin. mungkin kayak pendamping princess gitu, kayak misalnya siapa tuh Jasmine kan Jasmine punya sama sahabatnya kan Karimo. raja ya. Si raja. Kayak ini Rapunzel kan siapa Max ya? Iya. Bukan yang apa sih tuh? Dia punya lidah panjang itu. Apaan sih? Iya, pokoknya Iguana deh. Kali ya. Ya pokoknya sejenisan itu kan rata-rata kan punya nih. Iya. Menurut Moko gimana tuh? Penting nggak sih ada Mushu atau enggaknya gitu? Tergantung ini sih sebenarnya. Mungkin Disney bisa dibilang bisa memasukkan karakter musuh ini sendiri. Cuman mereka menargetkan pasar sepertinya sih. Itu pasarnya di negara Tiongkok. Dan di mana hewan mitologi naga ini itu adalah hewan yang mereka hormatin. Dan kalau misalnya dihadirkan dengan musuh yang pecicilan, petakilan, ngebanyol seperti itu, kayaknya si naga ini kayaknya kurang bermartabat. Iya juga sih, karena kalau kita lihat di animasi sendiri kan si musuhnya tuh kayak karakternya mirip-mirip Olaf nggak sih? Iya, gitu, yang kayak bener-bener. suka Mirip konyol gitu kan. Waktu awal-awal mereka ketemu aja kan dia kayak yang apa gitu. Oke, terus untuk kehadiran panglimanya Panglimanya. yang Oh nanti iya, jadi love panglima. interestnya Mulan sendiri itu gimana? Oh iya ya, itu namanya kan Lisang ya. Kalau yang di aslinya kan untuk Lisangnya itu memang nggak diadain karena memang di versi aslinya juga itu sebenarnya bukan namanya Lisang sih, Jin Yong. Itu juga prajurit biasa juga. Dan ini kisahnya sebenarnya Mulan dulu sih yang jatuh cinta. Kalau Jin Yong kan ya taunya itu laki-laki. Berbeda dengan animasinya. Si Kapten Lisang atau perwira si Lisang ini memandang si Mulan waktu itu memakai nama samaran Ting, dan Mulan itu sama mesranya sih. Jadi ada pesan tentang ke LGBT-an, dan mungkin itu pihak Disney biar nggak dicekal aja sih di beberapa negara sih, mungkin seperti itu sih, lebih tepatnya kayak gitu. Ya bisa jadi sih. Cuman kalau misalnya untuk yang kesetaraan sih, aduh kok ngomongnya udah tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau untuk kesetaraan sih kalau menurut aku malah itu bagus sih. Soalnya kan kalau untuk beberapa negara khususnya Amerika Serikat sendiri kan mereka memang kayak menyuarakan campaign tentang freedom gitu nggak sih, Iya kayak sih. love free dan sebagainya kan. Tapi Mungkin. mungkin sih kayak karena mereka juga namanya ini kan bisnis Iya, bisnis benar, gitu. benar. Jadi karena daripada filmnya nggak laku di beberapa negara, mereka mau ini nih balik modal atau apa ya lebih Iya, baik benar. dihilangin aja gitu kan. Soalnya kan iya bener juga sih. Soalnya Mulan kan di situ kan ceritanya dia jadi laki-laki Iya, kan. jadi laki-laki. Iya juga sih, bener. Nah terus nih kalau untuk di karakter live action sama di karakter animasi kan ada perbedaan tuh. Iya. Tentang Mulan yang harus memotong rambutnya, dan kalau misalnya di live action kan nggak ada tuh. Iya benar. Kalau di animasi itu kan dia harus memotong rambutnya dengan pedang yang dia punya, yang dia pakai, dan rambutnya di-cut, jadi rambutnya pendek segini biar terlihat seperti layaknya laki-laki. Sementara di live actionnya itu nggak perlu memotong rambut sih, rambutnya cuma dibungkus aja. Mbak Mulan dibungkus rambutnya. Saya selalu bungkus kalau ke kantor. Jadi kalau di sini aja saya berambut panjang. Baik, untuk yang selanjutnya sih perbedaannya di efek musikal ya. Terus ya untuk perbedaannya sendiri nih kayaknya bukan kayaknya tapi emang iya ya, kayaknya nggak bakal ditampilin adegan nyanyi-nyanyi. Padahal aku seneng banget kalau misalnya nih lihat karakternya Mulan sendiri itu menyanyikan lagu Reflections. Bayangin Pasti coba seru sih. banget sih. Pasti seru banget, iya. Soalnya kan kalau Disney kan terkenalnya tuh mereka lebih kayak ada musikal sendiri gitu, ada nyanyi-nyanyi. Ya bakalan diganti instrumen orkestrasi, lebih tepatnya ya bakalan tetap ada musiknya sih. Iya, Karena karena Mulan sendiri kan memang nggak pernah nyanyi sih di aslinya ya dia ya.
Iya kalau di cerita asli kan cerita iya, aslinya cuman dia kalau misalnya di animasi kemarin kan dia ada nyanyi kemarin, maksudnya di animasi dulu kan dia ada nyanyi Iya. gitu. Berasa 98 baru kemarin ya, woi. Iya, kita kan sekarang masih Iya. Kok enggak sih saking saking terkenalnya si Mulan ini namanya diabadikan di sebuah kawah yang ada di planet Venus. wow, tambah Gila excited. nggak? Itu berarti efeknya Mulan ini udah sampai luar angkasa Iya. kali ya. Mungkin Dan menginspirasi semua orang. alien-alien udah pada tahu Mulan kali ya. iya. Siapa tahu salah satu penontonnya dulu tuh alien juga. Bener. Oke. Oke, ada yang kelewatan sih. Ternyata untuk Kapten Lisangnya sendiri itu kan yang bakalan jadi love interestnya si Mulan. Itu bakalan diganti sesuai yang seperti yang kita bahas tadi. Diganti langsung 2 tokoh sih, 2 penokohan. Commander Tang ya, satunya Iya. sama Cheng Hong Hui. Itu yang bakalan jadi love interestnya si Mulan di live action. Dan kayaknya sih kalau aku pribadi kayaknya nggak ada kisah cinta deh ya untuk live actionnya sendiri, atau ada kali ya? Kayaknya sih ada tapi nggak terlalu fokus. Iya, karena mereka lebih fokus kepada ke pahlawan aja sih. Kayaknya ini lebih mereka bukan menyuarakan tentang yang tadi kita bahas sebelumnya ini ya, tapi lebih menyuarakan kepada perempuan gitu, Iya. tentang kesetaraan gender atau feminis. Iya, betul, Iya, betul. nggak sih? Mulan ini saking apa ya, berpengaruh banget namanya di Cina, di Tiongkok. Sampai sekarang namanya itu dijadiin sejarah loh di sekolah-sekolah. Wow, jadi masuk mata pelajaran sejarah. Masuk mata gitu. pelajaran sejarah. Walaupun nggak ada bukti arkeologinya atau bukti apa, tapi Mungkin merekanya berpusat kepada kebudayaan sih sepertinya sih. bener keren banget deh Mulan. Pokoknya jangan lupa untuk saksikan Mulan 2020. Ini nggak di endorse loh sama sekali, cuma kita pengen karena memang kita suka aja ya. Iya, betul. Apalagi tadi aku bilang kayak soundtracknya Reflections, dia jadi apa ya? Kayak ada keterikatan batin aja gitu. Seneng kalau lihat Mulan tuh. Dia bukan kayak type seperti Disney princess yang lainnya gitu. Dia kayak yang wanita kuat, jago kungfu dan sebagainya. Kita benar. mau suka yang kayak perempuan kuat gitu sih. Iya sih. Karena perempuan itu harus kuat zaman sekarang. Yes. Ini salah satu kita respect sama perempuan juga sih, benar nggak? Bener. Kita menghargai ibu kita, nenek kita, dan Yes. semuanya. Apalagi yang perempuan-perempuan. Hmm. Untuk yang perempuan pokoknya jadilah kuat. Karena kalian bisa melakukan apapun untuk semuanya juga. Betul. Oke guys, kita udahin aja dulu untuk pembahasan sampai di sini. Sampai jumpa. Di video selanjutnya.